Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang amortisasi utang dan dana pelunasan sebagai tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Muhtarullah SSI MSc. Nah, langsung saja ya kita ke definisinya. Apa sih amortisasi utang? Amortisasi utang artinya pelunasan utang baik dengan jumlah yang sama ataupun tidak. Artinya jumlah pembayarannya itu sama ataupun tidak per periodenya dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda dan dilakukan secara bertahap. Contohnya ya, contoh simpelnya seperti cicilan motor, cicilan mobil, rumah, ataupun kredit ya. Artinya bertahap, kemudian pembayarannya itu per periode dan interval waktu tertentu. Kemudian, dana pelunasan merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh sejumlah uang yang cukup besar pada periode tertentu. Nah, untuk garis besarnya, kita sudah mempelajari tentang anuitas, di mana anuitas merupakan metode pembayaran pada periode tertentu. Nah, dalam anuitas sendiri terdapat amortisasi utang. Nah, dalam anuitas sendiri itu terdapat amortisasi utang dan juga bunga. Nah, artinya setiap angsuran yang dilakukan meliputi sebagian di antaranya merupakan amortisasi utang atau pelunasan pokok. Sedangkan sebagian lainnya merupakan bunga. Nah, untuk mengetahui secara akurat tentang pelunasan pokok dan bunga dalam setiap periode, maka kita menggunakan tabel pelunasan hutang. Contohnya ini seperti ini ya. Seperti dalam tabel ini. Contoh soal, kita lanjut ke contoh soal di mana yang pertama, sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 sebesar 20%. Nah, atau peminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 sebesar 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga J1 sebesar 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Nah, untuk mengetahui berapa pinjaman yang harus dibayar ya, angsuran yang harus dibayar, di sini terdapat dua metode. Dimana kan ini ada atau nih, kata atau. Nah, untuk yang pertama, J1-nya sebesar 20%, ini menggunakan metode amortisasi. Nah, metode amortisasi ini mempunyai rumus ya, dengan rumus A sama dengan PP atau present value atau nilai sekarang per 1 min 1 plus I plus bunga di pangkat min periode atau min N per I atau per bunga. Nah, diketahui nih PP-nya atau present value-nya sebesar 180 juta. Kemudian N-nya atau periodenya 15 dan I bunganya sebesar 20% atau 0,2. Nah, ketika kita dihitung PP 180 juta, 1 min 1 plus 0,2 ya. Ini bunganya min 15 periodenya dan ini bunganya 0,2, maka ketika kita menghitungnya hasilnya sebesar 38.781,57 rupiah. Lanjut ya ke metode yang kedua, yaitu metode dana pelunasan.
di mana J1-nya sebesar 18%, biaya bunga atas pinjaman sebesar 18%, kemudian dana pelunasan dengan bunga 16% ya. Ini dan ini. Nah, rumusnya ini yaitu A angsuran ya. Hampir sama dengan tadi dengan amortisasi, cuman di sini bedanya di sini menggunakan FV atau future value, nilai yang akan datang ya. Nilai yang akan datang. Kemudian tadi juga periodenya kan N-nya itu di min, sedangkan di sini tidak. Jadi 1 plus I per N per min 1 per I bunganya gitu. Ini bunga periode kan. Nah, diketahui PP-nya sebesar, FV-nya sebesar 180 juta, kemudian N-nya sebesar N-nya 15 dan I-nya bunganya sebesar 16%. Nah, di sini beda kan ya? Ada bunga periodik. Bunga periodik itu cara menghitungnya ini bunga pinjaman atas pinjaman dikali dengan FV, future value, maka hasilnya sebesar 32.400.000. Nah, ketika kita memasukkan ini ke dalam rumus, hasilnya sebesar 3.484.353,92 rupiah. Nah, maka total pengeluaran tahunannya sebesar 35 juta ya, 884.353,92. Ini dapat dari bunga periodik ditambah angsuran. Nah, ini hasilnya sebesar 35.884.353,92. Nah, kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya, kita sudah mengetahui bahwa amortisasi dengan metode amortisasi jumlahnya sebesar 38.498.781,57. Sedangkan menggunakan metode dana pelunasan hasilnya sebesar 35.884.353,92. Dari sini juga sudah diketahui ya bahwa yang lebih murah kan di sini yang lebih murah. Maka yang lebih kecilnya itu menggunakan dana pelunasan sebesar 35.884.353,92. Nah, berarti yang cocok untuk perusahaan tersebut menggunakan dana pelunasan. Di sini kita akan mencari bunga, terus kita akan mempelajari tentang tabel amortisasi, kemudian dana pelunasan. Nah, untuk soalnya, ini saya ngambil dari internet ya, tentang kredit motor dari Repovit F1 MMC. Nah, untuk datanya ini ya, harga aslinya itu sebesar 14.950.000, kemudian DP-nya 3 juta. Nah, ini kan tenornya ya, waktu yang tenggangnya gitu, waktu berapa lamanya. Yang ini 11 bulan, selama 11 bulan. Pembayarannya itu angsurannya sebesar 1.453.000. Kemudian untuk tenor 17 sebesar 1.016.000. Kemudian tenor 23 sebesar 811.000. Nah, di sini kita akan menghitung sampai tenor 23 ya. Nah, kita akan membahas tentang ini ya, tentang yang tadi kita pisahin. Jadi seperti ini, tenor 11 angsurannya sebesar 1.453.000, DP-nya sebesar 3 juta, sama ya. DP tenor 11, 17, 23. Semuanya nah, untuk PEPI sendiri ini PEPI berasal dari
ini ya, harga awal dikurangi DP. Ini harga awal. Harga awalnya tuh tadi tuh sebesar 14.950.000 dikurangi DP. DP-nya sebesar 3 juta. Berarti 14.950.000 dikurangi 3 juta hasilnya 11.950.000. Nah, untuk tenor 11 sampai 23 tuh 11, 17, 23 itu sama ya DP-nya. Jadi hasilnya juga akan sama. Kemudian kita akan mencari rate. Rate di sini kan persen bunga gitu. Nah, gimana caranya? Caranya itu menggunakan menggunakan formula dalam Excel di mana ketika kita menggunakan rate ya, function argumen rate atau fungsi rate itu bunga, maka akan ditanyakan ini, N/per periodenya berapa. Nah, periodenya kan ini sebesar 11, kemudian PMT di sini itu angsuran ya. Angsurannya itu ini untuk tenor 11, maka angsurannya ini. Kemudian untuk tenor yang 17 ini, nah tinggal masuk-masukkan gitu. PMT-nya kan ini B4 nih, B4 tuh yang ini yang angsuran yang tenornya 11. Kemudian PV atau present value-nya masukin. Ini kan min D5, kenapa pakai min? Karena dari sananya harus pakai ya. Terus ini kan udah ya, ketika dapat nih hasilnya tuh. Ini yang tenor 17, hasilnya tuh sebesar 4%. Nah, setelah dihitung rate-nya atau persenan bunganya, rate tenor 11 itu sebesar 5%, kemudian tenor 17 4%, kemudian tenor 23 sebesar 4%. Nah, itu untuk rate-nya ya. Cara menghitung rate-nya atau cara mencari rate-nya secara simple dari Excel gitu, menggunakan formula Excel. Nah, selanjutnya kita ke ini. Kan tadi udah ya, rate itu udah dicari, ini rate-nya atau bunganya. Nah, persenan bunganya. Nah, ketika kita bunga, sekarang mencari bunga. Bunga itu rumusnya ini. Rate dikali PV, present value. Rate ini kan ini 5% dikali present value atau nilai sekarang sebesar 11.950. Maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung amortisasinya ya, atau kita juga akan belajar tentang tabel amortisasi utangnya. Di sini ada periodenya itu nyampe 11. Kenapa? Karena kan tenor 11 ya. Jadi jumlah periodenya juga 11 atau angsurannya itu selama 11 bulan. Nah, ini periode, kemudian angsuran tadi itu sebesar 1.453.000 per periodenya kan ya. Nih, kemudian bunga ini didapat dari mana? Bunga ini didapat dari I itu tadi yang tadi rate-nya itu kan tadi kalau yang tenor 11 ini sebesar 5% kan ya, ini. Nah, dikalikan dengan saldo awal. Saldo awalnya itu ini, PEPI tadi kan ya. Saldo awalnya itu yang tadi harga awal dikurangi DP. Maka hasilnya 11.950.000. Kemudian kalau dikalikan dengan 5%, hasilnya 620.145. Nah, untuk ke bawahnya juga sama. Ketika ini periode kedua, maka ini juga sama, dikalikan 5% dikali dengan saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya yang ini. Nah, ini. Ke bawahnya juga sama ya. Kemudian amortisasi utang. Nah, untuk amortisasi utang ini didapat dari angsuran dikurangi bunga. Angsuran. Nah, ini ya. Angsuran dikurangi bunga. Ini angsuran. Angsuran dikurangi bunga. Nah, nih, berarti 1.453.000 dikurangi 620.145, maka hasilnya 832.855. Nah, ke bawahnya juga sama.
ini angsuran dikurangi bunga, hasilnya 897.143. Kemudian yang terakhir saldo. Nih, saldo di sini itu jadi jumlah yang harus dibayarkan gitu. Berapa lagi gitu. Nah, ini saldonya. Saldo di sini didapat dari nih, saldo sebelumnya dikurangi amortisasi utang. Berarti saldo ini, nah ketika kita mencari periode yang kedua, saldo yang pertama dikurangi dengan amortisasi utang yang kedua. Maka jumlahnya 10.220.002 rupiah. 2 rupiah. Nah, itu untuk cara menghitung saldo. Nanti hasil akhirnya itu di sini 0 pembayarannya, saldonya. Yang harus dibayarnya 0 nyampe ke periode 11. Nah, untuk yang selanjutnya juga ketika kita mencari tenor yang 17 ya. Tenor 17 ini berarti membayarnya itu selama 17 periode. Nah, kita menghitung dari 0 periode ya. Nyampe 17. Sama kayak tadi penghitungannya. Dimana saldo awalnya kan tetap ya, sama aja gitu. 11.950.000. Karena DP-nya sama 3 juta. Kemudian angsuran di sini, angsurannya itu sebesar 1.016.000, lebih kecil dari tadi karena periodenya juga semakin lama gitu. Kemudian bunganya, bunga ini kan didapat dari tadi karena ini rate-nya bunganya 4% ya. Berarti 4% dikali dengan saldo. Saldo ini kan 11.950.000 dikali dengan 4%, hasilnya 478.000. Kemudian amortisasi utangnya. Amortisasi utang kan tadi angsuran dikurangi bunga, hasilnya 538.000. Nah, ini tabelnya untuk tenor yang ke-17, untuk tenor yang 17 dengan bunga 4%. Ini perhitungannya sama kayak tadi, cuman ini lebih panjang penghitungannya. Kalau menggunakan Excel lebih mudah ya dibanding dengan manual. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.